Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Sabahul khair. Baik, anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita ke Ad-Darsul Rabi' ya. Ad-Darsul Rabi' atau ke pelajaran keempat. Setelah kita mempelajari 3 pelajaran sebelumnya, mulai dari Ad-Darsul Awal mengenai isim muzakkar, kemudian Darsul Tsani isim muannas, kemudian di Darsul Tsalis kita mempelajari keduanya, harus bisa membedakan mana yang muannas, mana yang muzakkar. Nah, di Ad-Darsul Rabi ini, di sini kita akan mempelajari yang pertama huna wa hunaka. Huna wa hunaka. Nah, jadi kalian harus bisa menggunakan kata huna dan hunaka di sini atau di sana. Itu artinya huna di sini, hunaka di sana. Kemudian kalian harus bisa memanggil atau menunjukkan sesuatu. Classroom using the Arabic language using the word huna and hunaka. Menggunakan kata huna dan hunaka, menunjukkan sesuatu menggunakan kata huna dan hunaka di sini dan di sana. Dan kalian harus bisa menjawab, to answer the question around the word huna and hunaka. Jadi kalian harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mengandung kata huna dan hunaka. Oke, supaya lebih jelas lagi kita langsung lanjut saja. Bagaimana penjelasannya? Kita masuk dulu ke mufrodat seperti biasa. Di sini ada beberapa mufrodat yang akan berhubungan dengan apa yang kita pelajari pada Ad-Darsul Rabi'. Madrasatun. Oke, kita ulang. Madrasatun. Nah, kalian ucapkan kembali di rumah ya. Ini wajib kalian ucapkan kembali di rumah. Ikuti apa yang didengarkan. Madrasatun. Oke, lanjut. Faslun. 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 Sallatun. 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 Jidarun haitun. Ini maksudnya kalian bisa menggunakan jidarun atau haitun untuk dinding ya. Ini gambar dinding ini ya, batu bata ini. Jadi bukan jidarun haitun, tapi salah satunya mau pakai jidarun silahkan, mau pakai haitun juga tidak apa-apa. Jidarun haitun. Jidarun haitun. Saqfun. 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 Ardun. 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 Sakfun itu atap ini ya, ini gambar atap ini ya. Takut ada yang bingung nanti. Ardun. 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 Majallatun. 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 Ini apa artinya? Majalatun? Ya, pasti majalah ya. Dari kata Arabnya juga sudah ketahuan. Masjidun. Masjidun. Fina'un. 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 Mimsahatun. Mimsahatun. Taqwimun. Taqwimun. Sahatun. 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 Oke, kalian terus latihan di rumah untuk mengucapkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 mufradat yang ada di Ad-Darsul Rabi' ya. Kemudian hafalkan. Seperti biasa nanti kita akan tes. Kita sekarang masuk ke amsilah. Madahuna, di sini ada pertanyaannya. Imla'il ihtimama wa fahimil jumlata ala sabilil misali adna.
Madza huna artinya apa atau ini apa. Nah, tapi untuk sesuatu tempat, untuk menanyakan tempat gitu. Ini tuh di mana? Nah, seperti itulah. Ini teh apa? Ini teh di mana? Nah, seperti itu. Kalau mahada mah untuk menunjukkan barang kan, misalkan gelas, piring. Tapi kalau mahuna mah mazahuna itu untuk menanyakan tempat, lokasi. Misalkan kalian dibawa ke suatu tempat apa ini teh atau di mana ini teh. Nah, itu menggunakan mazahuna. Sambil menunjukkan sekolah ini ya. Maka jawabannya adalah huna madrasatun. Huna madrasatun. Nah, itu sekarang bedanya huna dan hunaka apa? Seperti haza dan dalika. Kalau haza itu ketika kita menunjukkannya dekat. Assalamualaikum. Mereka bahagia gitu. Acan aya panginten Pak. Mohon kami tutup keneh mah. Nah, kita lanjut ya. Maaf ada tamu. Jadi hada itu untuk menunjukkan kata yang dekat. Kalau jalika itu untuk menunjukkan bendanya yang jauh. Huna pun seperti itu. Ketika kita berada dekat dengan tempat tersebut atau bahkan ada di dalam tempat tersebut, kemudian kita ingin bertanya, maka gunakan kata huna. Nah, seperti itu. Tapi kalau kita menanyakan suatu tempat yang jauh sehingga kita menunjukkan tempat tersebut dari kejauhan, maka kita gunakan adalah hunaka. Di sana, kalau huna di sini, seperti itu. Misalkan kalian melihat ada suatu bangunan dari kejauhan, kemudian kalian tanyakan, madza hunaka, apa itu, atau itu tempat apa. Nah, maka itu fungsinya antara huna dan hunaka. Oke, kita lanjut. Nah, ini di contoh yang ketiga. Tunjuknya jauh ya, lokasi madrasahnya itu jauh, sekolahnya itu jauh, maka gunakan kata hunaka madrasatun. Seperti itu. Kalau dekat huna madrasatun. Kalau jauh hunaka madrasatun. Sekarang kita lanjut. Ini jenis pertanyaan yang beda lagi, yaitu aina madrasatun. Ini baru menanya. Dia tuh ingin tahu sekolah ada di mana. Maka pertanyaannya adalah aina madrasatun, di mana sekolah? Aina itu artinya di mana. Aina madrasatun. Madrasatun jawabannya al madrasatu huna. Nah, sekolah itu di sini. Atau al madrasatu hunaka. Sekolah itu di sana. Huna jika dekat, hunaka jika jauh. Betul. Selanjutnya lagi ada hal huna madrasatun. Ini untuk meyakinkan apakah betul di sini sekolah. Dia tuh ingin datang ke sekolah tapi masih ragu. Misalkan ada sekolah tapi bangunannya bentuk seperti kastil, kayak sekolahnya Harry Potter. Kan sekolah itu juga ya, tapi ragu ini tuh sekolah bukan gitu. Makanya dia akan menggunakan kata atau kalimat tanya seperti ini, hal huna madrasatu, hal huna madrasatu Harry Potter. Nah, apakah di sini sekolahnya Harry Potter? Maka jawabannya jika dekat, na'am huna madrasatu, atau na'am hunaka madrasatun jika jauh. Atau satu lagi, setiap pertanyaan hal itu ada dua kemungkinan jawaban. Yang pertama na'am, yang kedua apa? La, iya atau tidak. Bisa saja iya, bisa saja tidak. Jika pertanyaan dengan apa yang ditunjukkan sesuai, misalkan menanyakan hal madrasatun, kemudian yang ditunjukkannya madrasatun di sininya, maka ya sesuai dan jawabannya itu adalah na'am. Apabila yang ditunjukkan dengan yang ditanyakan itu berbeda, maka jawabannya adalah la. Betul sekali. Ini pun sama. Hal huna madrasatun, apakah di sini sekolah? Na'am. Karena gambar yang ditunjukkan dengan apa yang ditanyakan itu sesuai. Madrasatun yang ditunjukkan madrasatun, maka jawabannya pun na'am. Na'am huna madrasatun jika dekat, dan na'am hunaka madrasatun jika madrasahnya jauh. Atau la hunaka
masjidun, karena yang ditunjukkannya adalah masjid. Dia nanyain madrasah, sedangkan yang ditunjuknya adalah masjid. Maka jawabannya la. Nah seperti itu Bapak yakin lah kalian udah paham. Hanya sekedar perlu mengingat-ingat saja lagi. Silahkan kalian buka lagi ya materi Ad-Darsul Awal, Ad-Darsul Tsani, Ad-Darsul Tsalis untuk sekedar mengingat-ingat, murojaah, menghafal kembali nanti. Karena apa? Karena setiap tingkatan Ad-Dars ini itu saling berkesinambungan. Jika kalian tidak paham Darsus 1, nanti akan merasa sulit di Darsani. Jika kalian belum paham Ad-Darsu As-Tsani, kalian juga akan merasa berat di Ad-Darsu As-Tsalis. Begitupun selanjutnya. Maka Bapak harap kalian bisa memahami dulu Ad-Darsu sebelumnya sebelum kalian mengikuti Ad-Darsu selanjutnya. Nah seperti itu. Kita langsung ke As'ilah, pertanyaan. Lafidz jawaban likulli su'alin fi ma ya'ti. Silahkan kalian buat kalimat atau lafaz untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, maza huna. Nah, gambarnya ini. Kalau nanyanya huna, maka jawabannya juga sama huna. Maza hunaka, maka jawabannya juga naka. Ini apa tadi? Ingat-ingat lagi ini. Di mufrodat buka lagi tadi. Maza huna, ini apa? Maza hunaka, ini apa? Oke. Sama semuanya seperti itu. Pertanyaannya madahuna, madahunaka. Ya. Silakan kalian lengkapi. Kalau perlu silakan di screenshot dulu aja. Ini pertanyaannya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ditambah 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 pertanyaan. Seperti biasa, jawabannya kalian tulis di dalam kertas, kemudian kalian beri nama dan kelas. Nanti jawabannya diupload di tugas bahasa Arab di link tugas bahasa Arab kelas 8 ya. Nanti kalian upload di sana. Oke, ini namanya tugas 4 ya. Ini namanya tugas 4. Oke. Kemarin tugas 1, 2, 3. Nah, yang ini namanya nama tugasnya tugas 4. Oke. Itu saja, mungkin terus berusaha, terus berlatih, jangan pernah bosan, jangan pernah jenuh, karena sesuatu hal yang menyenangkan akan menanti kalian di sana setelah kalian merasakan kesusahan, kesulitan dalam sebuah pembelajaran. Karena setiap apa yang kalian lakukan saat ini tidak ada yang sia-sia. Itu saja mungkin. Ila liqa, syukran katsiran ala ihtimamikum. Apabila ada pertanyaan seperti biasa kalian tanyakan di laman komen di bawah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.